Halo teman-teman semuanya, welcome back to Rock, Riwayat Orang Kudus edisi 4 September. Hari ini kita akan membahas riwayat Santa Rosa dari Viterbo, pelindung orang-orang di pengasingan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Rosa lahir sekitar tahun 1235 di Viterbo, Italia, dalam keluarga yang miskin dan saleh. Dia hidup di zaman pemerintahan Kaisar Frederick II dari Kekaisaran Romawi Suci, salah seorang kaisar yang hobinya perang. Pada usia 3 tahun, bibi dari keluarga ibunya meninggal. Rosa berjalan ke arah peti mati bibinya dan berdoa dalam hatinya. Lalu dia meletakkan tangannya ke tubuh bibinya dan memanggil namanya. Ajaibnya, bibinya membuka matanya dan hidup kembali. Belum selesai di situ. Pada usia 7 tahun, dia melakukan doa dan kontemplasi yang keras. Doanya ini dia persembahkan untuk pertobatan orang-orang berdosa, guys. Keren banget ya. Nah, belum berusia 10 tahun, dia sudah mendapatkan penampakan dari Bunda Maria yang memintanya untuk menggabungkan diri dengan Ordo Ketiga Santo Fransiskus. Bunda juga memintanya untuk memberi teladan baik kepada sesamanya, baik dalam kata-kata maupun dengan perbuatan. Gak lama setelah itu, Tuhan Yesus yang tersalib juga menampakkan diri kepadanya. Penampakan ini membuat Rosa berani membawa salib dan mulai berkhotbah di jalan-jalan kota tentang siksaan mengerikan yang diderita Yesus karena dosa kita. Kalau orang dewasa yang khotbah gitu sih masih masuk akal ya guys, tapi kalau anak kecil, emangnya ada yang mau dengerin? Nah, saat umurnya sekitar 12 tahun, kota Viterbo memberontak terhadap otoritas Paus. Dan ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan Kaisar Frederick II. Oleh karena itu, Rosa menyerukan penolakan terhadap peristiwa pemberontakan ini. Di masa ini, Rosa ternyata udah punya banyak pendengar setia guys. Jadi setiap dia berkhotbah, udah banyak orang ngantri buat dengerin dia. Walau dia ini sebenarnya masih berusia 12 tahun, sekitar kelas 6 SD atau SMP 1 gitulah ya. Nah, sebagian besar warga yang mendengar khotbahnya lalu memutuskan buat kembali setia kepada otoritas Paus. Hal ini membuat dia dianggap ancaman oleh otoritas sipil. Ia dan keluarganya lalu diasingkan ke daerah Soriano nel Cimino. Dari Soriano nel Cimino, dia pergi ke Vitorciano dan terus berkarya untuk warga setempat. Bahkan ia mempertobatkan seorang penyihir, atau dukun lah ya kalau di Indonesia sebutannya. Sang penyihir bertekuk lutut dan bertobat setelah Rosa berdiri di atas tumpukan kayu yang terbakar selama 3 jam dan keluar tanpa terluka sedikit pun. Wah, gokil ya guys. Nah, setelah keadaan Viterbo kembali normal, Rosa kembali ke tempat asalnya. Di usianya yang baru 15 tahun, dia ingin masuk biara Claris atau Ordo Sancte Claris. Sayangnya, dia ditolak mentah-mentah karena dia nggak dapat memberikan semacam biaya masuk Ordo gitu. Tapi Rosa tahu kalau biara itu akan menerimanya setelah dia wafat. Rosa kemudian wafat saat berusia 17 tahun, tanggal 6 Maret 1252. Paus Alexander keempat kemudian memerintahkan agar jasadnya dipindahkan ke biara Claris tempat Rosa ditolak dulu. Saat pemindahan jenazah dilakukan, tubuhnya ditemukan tidak membusuk hingga saat ini. Ya, walaupun kulitnya jadi gelap, tapi tubuhnya masih lentur dan organ internalnya masih sangat baik. Ia kemudian dikanonisasi oleh Paus Kalistus ketiga tahun 1457. Nah, teman-teman, kita bisa belajar tentang keberanian dari Santa Rosa. Rosa yang masih kecil ini berani guys buat berkhotbah di jalanan di tengah-tengah orang yang dia nggak kenal. Dia juga nggak segan buat melawan orang yang punya jabatan loh, karena dia tahu apa yang dia serukan itu adalah hal yang benar di mata Tuhan guys. Oke, jadi riwayat Santa Rosa dari Viterbo sampai di sini aja. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa di-share supaya semakin banyak orang bisa hidup mengikuti jalan para Santo Santa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. 再见!